Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang profesi pendidikan. Silakan ditonton ya. Pengertian profesi. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Profesi suatu bentuk pekerjaan menuntut pendidikan tinggi, latihan khusus, mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian, mempunyai rasa tanggung jawab, dan rasa kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau tidak dipersiapkan dengan baik. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh 3 hal, yaitu keahlian, komitmen, dan keterampilan. Syarat-syarat profesi: memiliki suatu keahlian yang khusus, diambil sebagai pemenuh panggilan hidup, memiliki teori yang bagus secara universal, diperuntukkan bagi masyarakat, dilengkapi dengan kecakapan diagnotis, dilengkapi dengan dan adanya kompetensi aplikatif, memegang otonomi dalam melakukan profesinya, memiliki kode etik, memiliki klien yang jelas, memiliki organisasi profesi, mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Ciri-ciri profesi. Profesi membutuhkan waktu, pendidikan, dan latihan yang khusus dan memadai, yaitu harus adanya keterampilan yang khusus dalam suatu bidang pekerjaan. 2. Suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta keterampilan, yaitu biasa ahli dalam satu bidang saja. 3. Menuntut kemampuan kinerja intelektual, ialah kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mental, berpikir, menalar, serta memecahkan masalah. 4. Mempunyai konsekuen, memikul tanggung jawab pribadi secara penuh. 5. Kinerja lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. 6. Ada sanksi jika terdapat pelanggaran. 7. Memiliki kebebasan untuk memberikan judgement. 8. Ada pengakuan dari masyarakat. 9. Memiliki kode etik serta asosiasi profesional. 10. Mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. 11. Layanan publik serta altruisme diperoleh dari penghasilan kerja dalam profesinya yang dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. 12. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestis, serta imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal itu dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Pengertian profesional dan profesionalisme. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, atau dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, dan keterampilan khusus di bidang pekerjaannya. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Pengertian pekerjaan dan karir. Pekerjaan adalah aktivitas rutin yang dijalani untuk mendapatkan penghasilan, atau lebih lengkapnya yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh orang untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda yang artinya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Atau karir adalah perjalanan panjang dan berjenjang tentang pembentukan dan eksploitasi optimal dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Profesi keguruan. Peran profesi guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Untuk maksud tersebut, maka peranan profesional itu mencangkup 3 bidang layanan, yaitu layanan instruksional, layanan administrasi, dan layanan bantuan akademik sosial pribadi. Layanan instruksional merupakan tugas utama guru, sedangkan layanan administrasi dan layanan bantuan merupakan pendukung. Ini ada tabelnya.
Layanan administrasi dilakukan oleh administrasi pendidikan, layanan instruksional dilakukan oleh kurikulum dan PBM atau KBM, layanan bantuan dilakukan oleh bimbingan konseling. Kode etik profesi keguruan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian jelas menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara. Tujuan kode etik: A. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. B. Untuk menjaga dan memelihara. C. Kesejahteraan para anggota. D. Untuk meningkatkan mutu profesi. E. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Sanksi pelanggaran kode etik: jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur dan curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, ia dapat dituntut di muka pengadilan. Kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalisme. Guru berusaha memperoleh informasi serta peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memiliki hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai layanan perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian penjelasan materi tentang profesi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.